الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Desa Tanjung Batu Seberang beserta Ibu, kemudian Bapak Kepala Desa Tanjung Baru Petai beserta Ibu, seluruh perangkat yang sempat hadir, kemudian Ketua Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Edi beserta anggota yang kami hormati, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang minta maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, tapi yakinlah tidak mengurangi rasa ta'zim kami, rasa hormat kami kepada beliau semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan akor jam 9.42. Jam berapa sudah? Tenang baik, aku tak ada lama, insyaAllah tak ada lebih dari sejam. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang baik, di rumahnya Allah, di waktu yang baik, bulan suci Ramadan. Tanpa terasa malam kenilah masuk malam ke-21. Kalau babak terakhir Mang Edi, di mana harta karun Ramadan itu adanya di 10 malam yang akhir, di 10 hari terakhir. Tapi sayang, di 10 hari terakhir tuh masjid begoyor sepi. Yang rame itu mall, pasar, lengejo kena rayo kalau. Tegok ke masjid lah tak masuk hati lagi. Padahal ya ujiku tadi harta karun Ramadan itu ada di 10 yang akhir. Mestinya kita di 10 hari yang akhir ini tambah hoji. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW digambarkan di dalam hadis, 10 hari yang akhir beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Maknanya tak naruh lagi waktu istirahat, sehingga ibadah. Kalau bulan Rajab itu mulianya bulan Rajab itu di 10 hari yang awal Rajab.
Kenapa? Karena pada malam-malam tersebut ada malam 1 Rajab. Kemuliaan bulan Sya'ban itu ada di 10 yang tengah. Kenapa? Karena di situ ada malam nisfu Sya'ban. Dan kemuliaan bulan Ramadan, harta karun Ramadan ada di 10 yang akhir. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Ini malam ke-21, sunnah iktikaf. Kita diperintahkan Nabi SAW kalau sudah masuk 10 malam yang akhir, iktikaf, banyak di masjid. Maka malam ini kita sekalian niat iktikaf. Yang belum niat iktikaf, kita niat sama-sama. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. InsyaAllah kita dapat faedah iktikaf malam ini. Ya. Yang apa nak ngomongkan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang nuzulul Quran, maka turunnya Al-Quran itu melalui 2 proses, 2 tahap. Tahap yang pertama, jumlatan wahidah. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serentak, komplit, langsung 30 juz. Diturunkan dari mana? Dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia. Kalau disebut langit dunia, Bu, langit yang di atas kita ini, nah itu langit dunia. Langit itu kan 7 lapis. Ya. Langit dunia itu langit yang di atas kita. Nah, turun Al-Quran tahap pertama, lengkap 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, di satu tempat yang namanya Baitul Izzah. Ya. Inilah yang kata sepupu Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Makam beliau di Taif. Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata beliau, yang dimaksudkan oleh surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Nah, yang turun di malam Al-Qadar itu Bapak Ibu, yang turun 30 juz nih, yang dari langit dunia, apa, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu tahap pertama. Tahap kedua, turunnya munajjaman. Kalau tadi komplit lengkap, ini kok munajjaman, berangsur-angsur, bertahap. Dari mana? Dari langit dunia turun ke bumi. Ke Nabi Muhammad SAW itu turunnya tak ada serentak 30 juz, berangsur-angsur, bertahap, sesuai dengan kejadian yang ditemui Nabi SAW yang dihadapi oleh kaum muslimin. Tak ada serentak. Nah, turun yang ikola, yang berangsur-angsur inilah yang diawali dengan turunnya surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun di Gua Hira. Itu berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Nabi SAW. Bertahap. Ada kejadian ini kayak gitu, turun ayatnya, ada kejadian itu turun ayatnya. Contoh, jadi orang kafir itu Bapak Ibu labuntu akal, bak mano caranya ngadui Nabi Muhammad SAW. Lah sekintang akal mereka lakukan,
untuk menghalangi dakwah Nabi SAW. Tapi Nabi kita pantang mundur sehingga maju. Tak peduli. Lah kepayan tadi, lah jerebu pikir, akhirnya Nabi kita diajak berasan oleh orang kafir. Diajak berasan. Ujinya Muhammad baiko baik, melakau tak jadi urung. Kita berasan. Suari, kami nyembah Tuhanmu. Nyembah Tuhan kamu, suari. Nah, kelamnya kau pula nyembah nik kami. Lusa kami pula milu kau. Huda itu kau pula milu kami. Ngajak bergantian baik. Bukan omongan. Nak bergantian model itu. Apa yang diinginkan oleh orang kafir ini Bapak Ibu langsung dibantah oleh Allah. Turun seketika surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, enjuk tahu orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun, aku tak ada nyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, kamu juga tidak nyembah yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu, untuk kami agama kami. Bukan omongan banyak bergantian. Satu. Inilah yang namanya kata ulama asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat, sebab turunnya surah, itu asbabun nuzul. Contoh saya kok lagi. Nabi itu kan naruh anak, berapa Bu anak Nabi? 7, alhamdulillah. Terkenang damun. 7. Jantan berapa? 3. Betina? 4. Coba yang jantan siapa baik? 1. Tuh 1. 1 Sayyid Qasim. Yang kedua Sayyid Abdullah. Yang ketiga Sayyid Ibrahim. Nah, kita tahu dalam sejarah anak Nabi yang jantan seluruhnya dijadikan oleh Allah meninggal masih kecil. Tak naruh yang sampai dewasa. Sehingga gara-gara ini Bapak Ibu, Nabi diejek oleh orang-orang kafir Mekah saat itu. Di Mekah waktu itu, apa tak naruh anak jantan itu aib. Orang itu dianggap nasabnya terputus, karena yang melanjutkan keturunan itu ya anak jantan. Anak jantan. Jadi begitu Nabi SAW meninggal putra-putra beliau, keladasan orang Mekah tu moyok Nabi, ujinya Muhammad Abtar tu terputus. Melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini, Allah marah. Langsung turun ayat ketiga dari surah Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci kau itulah, orang yang moyok kau itulah yang abtar, yang terputus. Sedangkan nasab baginda Nabi SAW sampai hari kini masih ada keturunan Nabi Muhammad, tak ada putus. Orang-orang yang moyok Nabi tadi tak tahu di mana lagi anak keturunan. Lah ribuan tahun ni kok. Tapi anak cucu baginda Nabi SAW sampai hari kini masih banyak. Itulah orang-orang yang kita kenal dengan sebutan Sayyid, yang kita kenal dengan sebutan Habib. Itu anak cucu baginda Nabi SAW. Yang bawa Islam ke Tanjung Atap, anak cucu Nabi Sayyid Umar Bagindo Sari yang kuburannya di pulau itu. Yang bawa Islam ke Tanjung Batu, cucu Nabi Sayyid Makhdum di Kampung Limo. Dikenal Kampung Limo Kraman karena ada kuburan Sayyid Makhdum. Yang bawa Islam ke Burai, Sayyid Abdurrahman Al-Idrus, juga anak cucu baginda Nabi SAW. Masih banyak keturunan Nabi sampailah hari ini. Bukan ngapa putus-putus lagi. Nah, tes jauh. Anak keturunan Nabi SAW masih ada sampai sekarang, bahkan sampai kiamat. Kaki puncaknya Bapak Ibu turunnya Al-Imamul Mahdi.
Imam Mahdi itu anak cucu Nabi juga. Tapi keturunan orang-orang tadi mana? Oh, tak karuan lagi bakari. Jadi baik itu Quran itu tahap kedua turunnya bertahap. Sesuai dengan apa yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Quran ini Bapak Ibu rahimakumullah, Quran zaman Nabi itu tak ada bentuk mushaf pecah yang dibaca qari kita tadi. Ahmad Ghazir ikon ni buat lagi kecil, kanco lombang bang. OC. Kita Ahmad Ghazir ni OC nak nyeru. Lagi kecil dulu di mana ada lomba ngebang kami kita temu ya. Cuma kalah dia musuh aku. Ngebang. Cuma mengaji aku ampun. Tak baca diri, menang dia. Jadi Al-Quran tak ada pecah seperti sekarang ini bentuk mushaf, laba bentuk buku, itu tak ada zaman Nabi SAW. Quran itu terpisah-pisah. Selain ada di hafalan Nabi SAW, di hafalan para sahabat, Al-Quran itu ada yang tertulis di pelepah kurma, ada yang tertulis di kulit-kulit binatang, ada yang tertulis di tulang, pokok terpencar, tak ada terkumpul. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan kaum muslimin dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tiap malam tarawih ini kita sebut namanya. Beliau jadi khalifah. Zaman beliau jadi khalifah itu meletuslah perang, namanya perang Riddah. Perang Riddah. Kenapa dinamai perang Riddah? Karena ini perang bertujuan untuk memerangi orang-orang yang murtad. Makanya namanya Riddah. Banyak yang murtad, baik itu Nabi meninggal, yang awalnya galak bayar zakat, tak nak lagi bayar zakat. Nah, itu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Termasuk saat itu Bapak Ibu muncul nabi-nabi palsu. Di antaranya yang terkenal Musailamah Al-Kadzab. Musailamah. Nah, Musailamah ini kaki terbunuh di perang Yamamah. Setelah perang Riddah tadi nyusul kaki ada perang Yamamah, mati di situ Musailamah. Dan dalam perang Yamamah ini syahid tidak kurang dari 70 penghafal Quran meninggal dalam perang itu. Menyaksikan keadaan ini, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menghadap Sayyidina Abu Bakar, menghadap khalifah. Ujinya, wahai khalifah, tak maju ikut diulurkan. Ngapa? Keleja oleh perang itu. 70 penghafal Al-Quran syahid meninggal. Aku khawatir kayak lama-lama ninggal yang hafal Quran ini lama-lama habis kayak hilang akhirnya Al-Quran dari hati kaum muslimin. Jadi bagaimana Abu Bakar kendamu? Baik kau juga, aku ada saran Quran yang terpencar-pencar tadi. Nah, kita kumpulkan jadi sekok, kita buat kitab. Nong hari itu Bapak Ibu Abu Bakar gemegai badannya. Wah, tak ada benar, takut. Ngapa? Hal itu tak pernah dilakukan Nabi selama hidup. Ngumpulkan Quran itu. Bahasa budak Bakari, bid'ah. Kan Bakari ada rombongan dikit-dikit bid'ah. Yasin tak jadi. Talqin tak jadi. Ada ulu-ulu lah bereja lah dia. Jadi ngumpulkan Al-Quran tak berani Sayyidina Abu Bakar. Uji Sayyidina Umar, baiklah laman kau tanda. Cuma misal benar yang kau khawatirkan itu terjadi, penghafal Quran banyak meninggal isu, Al-Quran hilang dari hati kaum muslimin, kau ikut pemimpin tanggung jawab. Dibaitukan oleh Sayyidina Umar, takut juga Abu Bakar. Akhirnya setelah beliau beristikharah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ngapa nanti mikirin pula. Nah, iya pula lemak berkabal. Setelah Abu Bakar meminta petunjuk kepada Allah, Bapak Ibu, akhirnya galak. Galak mukukan Quran tadi galak. Orang dua itu laju sepakat, kita bentuk panitia aja nya.
Bentuk panitia ditunjuklah ketua panitia saat itu namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit dipanggil Zaid bin Thabit tadi. Baik itu datang diceritakan kendak orang dua tadi nak ngapa? Nak ngumpulkan Al-Qur'an. Nang ngariangi ko ibu-ibu sama pecah Abu Bakar. Zaid bin Thabit lah ketakutan pula. Aku takut juga hal itu tak pernah dilakukan Nabi SAW. Aku lo kamu orang dua suruh mendakan gunung. Ayah tak madaknya. Dia tak madak gawe nak mendakan gunung tu. Tapi lo disuruh mendakan gunung Zaid bin Thabit daripada disuruh membukukan Al-Qur'an. Akhirnya karena Zaid bin Thabit keras, dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kebaikan yang bakal kita dapatkan dari mengumpulkan Al-Quran. Akhirnya Allah lembutkan hati Zaid bin Thabit. Dikumpul ke lawu Quran itu jadi kitab zaman Sayyidina Abu Bakar. Singkat cerita ninggal Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang melanjutkan? Sayyidina siapa? Sayyidina Umar. Ninggal pula Sayyidina Umar. Akhirnya mushaf yang tadi ada dipegang oleh Sayyidah Hafsah, Siti Hafsah. Siapa Siti Hafsah? Siti Hafsah. Siapa? No. Bini Ahmad Dhani yang pertama. Siapa? Bini Ahmad Dhani. Hah? Siapa? Maya. Yang kedua? Hafal kamu nama bini Ahmad Dhani. Siti Hafsah itu istri Nabi kita, Nabi SAW. Siti Hafsah itu anaknya Sayyidina Umar, bini Nabi. Jadi Sayyidina Umar itu mertua Nabi. Sahabat 4 itu Bapak Ibu, 2 mertua Nabi. Siapa yang mertua Nabi? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mertua Nabi. 2-nya lagi Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, menantu Nabi. Sayyidina Ali jadi menantu Nabi karena menikahi Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Utsman jadi menantu Nabi karena menikahi 2 putri Nabi. 2 dikawini Sayyidina Utsman. Siapa? Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidah Ummu Kulthum. Makanya Sayyidina Utsman dapat julukan Dzunnurain, orang yang memperoleh 2 cahaya. Apa 2 cahaya yang dimaksud? 2 putri Nabi SAW. Dipegang Quran ini oleh Sayyidah Hafsah, Siti Hafsah. Lanjut ke khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman. Nah, di zaman Sayyidina Utsman, Bapak Ibu, wilayah Islami ko nila meluas. Luas di mana-mana sudah. Akhirnya Sayyidina Utsman mengutus seorang sahabat namanya Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Diutus dikirim ke mana? Ke Azerbaijan dengan Armenia. Bakar ya ada negara namanya dinamo Armenia, Azerbaijan itu jak zaman Nabi lah doh. Hudzaifah diutus oleh Sayyidina Utsman ke situ. Hudzaifah ini dijuluki sahibus sirri Rasulillah, pemegang rahasianya Rasulullah. Hudzaifah ini banyak rahasia Nabi itu Bapak Ibu dia yang megangnya, yang nyimpannya. Termasuk rahasia nama-nama orang munafik. Itu ditunjuk tahu oleh Nabi Hudzaifah, si anu tu munafik, si anu tu munafik. Akhirnya leman Hudzaifah ini disepikan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar bertanya, bukan aku ndak termasuk yang munafik tu, ringam. Hudzaifah ini kan memegang rahasia itu, sahibus sirri Rasulillah, pemegang rahasianya Rasulullah. Nah, waktu dia ada di wilayah Armenia itu tekanyat. Ngapa tekanyat? Kapoknya macam-macam cara orang maca Quran ini kan. Di situ tadi, karena semakin jauh dari pusat Islam, dari Madinah, baca ni kan ada lagi tersimpang cara maca Quran ni kan. Kok masing-masing orang itu merasa benar kalau ujian yang kami ni yang benar, ujian itu cara kami maca itu yang benar, sampai nak bebunuhan gara-gara pasal maca Quran tadi. Itu balik dari Armenia yang dilakukan Hudzaifah ngadap Sayyidina Utsman. Jok ujinya tak maju diuluk kan. Ya ndek membejok Hudzaifah tadi kena aku baik. Tak maju jadi diuluk kan ngapa? Baik itu orang di belahan itu.
cara maca Quran iku nih lain-lain. Lain-lain. Akhirnya Bapak Ibu oleh Sayyidina Utsman dibuat satu kebijakan. Al-Quran yang lantas sebar di zaman itu, mushaf-mushaf yang ada itu dimusnahkan, dihancurkan. Beliau membuat satu mushaf yang baru, lah diseleksi, diperiksa. Nah, kemudian mushaf itulah yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Kita pakai sampai berapa hari? Quran kita ini mushaf Utsmani. Kemudian setelah dicetak, Sayyidina Utsman kirim ke wilayah-wilayah kaum muslimin. Dikirimlah ke 7 tempat Al-Quran tadi. Dibuat dicetak 7 jilid, ditinggalkan di Madinah sekok, sisanya yang 6 dikirim ke Mekah, dikirim ke Yaman, dikirim ke Basrah, dikirim ke Kufah, dikirim ke Syam, sekok lagi dikirim ke Bahrain. Disebar. Jadi baik itu cerita perjalanan Al-Quran ini. Dan memang Bapak Ibu sampai hari kini riwayat beda-beda maca Quran tuh ada masih. Itu dijaga oleh ulama. Maka kita mengenal ada istilah qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah, 7 cara maca Quran. Cuma tak ada pecah yang zaman Sayyidina Utsman tadi yang banyak tersimpang-simpang tuh. Itu yang terjaga. 7 riwayat ini. Bahkan kaki berkembang pula. Jadi qiraat 10, berkembang lagi jadi qiraat 14. Kita mengenal ada 7 imam qiraat. Kalau yang galak kita pakai di Indonesia ini Bapak Ibu, ini riwayatnya Imam Asim dari jalur Imam Hafiz. Indonesia, Malaysia, Brunei sama pakaiannya. Nah, ada lagi riwayat Imam Nafi. Imam Nafi ini kalau kita ke Baki, ziarah ke Baki, ada di situ makam Imam Nafi. Imam Nafi punya murid namanya Imam Warash. Imam Warash ini cara maca Qurannya. Wadduhe walaili idza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qolena. Itu riwayat Imam Warash, banyak dipakai di wilayah Maroko, Aljazair, Tunisia, makai maca model itu. Jadi mantap dengar orang maca itu bukan itu orang suwe-suwe. Kayak juga kamu kan barangkali orang daerah rendah gitu. Iya bapak itu kan nak ngate. Bukan. Memang ada riwayatnya. Dijaga oleh para ulama sampai hari ini. Cuma tak usah nak dipakai di tengah batu berangi kok. Bagi makai imam wadduhe nalbar. Gara-gara nusul Quran malam itu. Wadduhe lanjut. Dari mana 7 riwayat ini? Ini malaikat Jibril ngomong dengan Nabi SAW. Ya Muhammad, innal Qur'ana unzila ala 7 ahruf. Al-Quran ini memang diturunkan di atas 7 huruf. Bukan huruf seperti yang kita pahami, bukan. Maksud huruf di situ 7 cara maca, 7 dialek. Kita kan masing-masing tempat tuh lain-lain. Kadang cara mengucapkan ikan. Tanjung Atap dengan Tanjung Batu lain itu bulak paran. Uji orang Tanjung Atap ikon, uji orang Tanjung Batu koni. Orang berang bagaimana? Ikan juga. Tanjung Atap Tanjung Batu lain. Nuro dengan Pajar Bulan lain lagunya. Nuro dengan Pajar Bulan. Jadi baik itu. Maka Al-Quran pun seperti itu. Macam-macam kata malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, jam 10 lewat 9. Jadi di antara keistimewaan Quran, pakamnya Quran kita ini. Al-Quran ini menghimpun seluruh ilmu-ilmu Allah yang ada pada nabi-nabi terdahulu. Kan kita tahu Allah nurunkan berapa kitab? Kitab berapa diturunkan Allah? 4. Kitab pertama namanya Taurat. Turun ke siapa? Nabinya. No, kamu.
Tak lulus galo kok. Pelajaran sekolah agama. Taurat ke Nabi Musa. Kedua, Zabur turun ke siapa? Nabi Daud. Ini orang tanya natap galo ini. Mang Zabur wak Daud para rumah kami. Kita ketanya ngatap. Ada di simpang, ada toko Zabur. Mang Zabur. Kemari baru balik umroh dengan kami. Mayedi. Mang Zabur. Apan kaulu dikit wak Daud. Jadi bahasa ngari orang dua kan duduk di marungan. Yo jiku akornya. Sekok Nabi, sekok kitab. Yo, tadi. Mang Zabur dengan wak Daud tadi. Cuma kami ditanya ngatap tuh memang pakam Bapak Ibu. Naruh kampung Nabi. Kami tanya ngatap tuh. Kampung Nabi. Ikena Lutfi. Di kampung Belutfi kan nih, kampung Nabi itu. Bapak Lutfi itu namanya Zulkifli. Zulkifli Nabi. Apa belakang rumah gedenya Ismail lah Nabi pulau. Nabi pulau. Ke belakang dikit Muhammad mat saja jika kami. Nah, Muhammad pulau. Minggir ke belah ulu Yusuf jok kaca kita kolah. Lah Nabi pulau jiku. Apanya merang dari jalan deres toko deres. Idris itu. Ya caca jiku Nabi galo. Dibiko cocok belakang deres tadi rumah Asna jiku Asif alaihi salam. Kampung Nabi. Jadi balik ke kitab tadi Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga Injil turunnya kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quran turunnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Taurat Bapak Ibu disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa tanggal 6 Ramadan. Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud tanggal 18 Ramadan. Dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa tanggal 13 Ramadan. Jadi seluruh kitab Allah turunnya di bulan Ramadan. 4 kitab. Selain 4 kitab, Allah ternyata juga nurunkan 100 suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. 100 suhuf. 100 suhuf ini uji Habib Zain bin Smith dalam kitab Syarah Hadis Jibril. Dari 100 suhuf ini khamsuna ala syith. 50 diturunkan oleh Allah kepada Nabi Syith. Nabi Syith. Nabi Syith itu anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam nomor 41. Oh ya banyak anak. Nomor 41. Nabi Syith. Mana kita cerita kan ada cerita Nabi Syith. Cuma kayak lain gawe. Nabi Syith dapat berapa suhuf? 50 suhuf. Dari berapa tadi? 100. Berarti sisa berapa? 50 ini sisanya salasuna ala Idris. 30 diberikan oleh Allah kepada Nabi Idris. Sisa berapa? 20. 20-nya ke mana? Suhufi Ibrahim wa Musa. Dapat 10 seorang. Nabi Ibrahim dapat 10, Nabi Musa dapat 10. Alhasil ada 4 kitab 100 suhuf. Dari 4 kitab 100 suhuf ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, seluruh kandungan ilmu Allah itu Bapak Ibu, Allah himpun segalanya ada di Quran. Quran kita itu jadi menghimpun ilmu para nabi terdahulu, lengkap, komplit. Al-Quran berapa surah? 100 berapa? 114 surah dalam Al-Quran. Dari 114 surah ini Allah padatkan lagi ilmu Allah, kandungan ilmu Allah di surah yang pertama. Surah apa? Surah pertama Al-Fatihah. Allah himpun di Al-Fatihah. Jadi pakam surah Al-Fatihah itu pakam. Sab'ul Mathani kata Nabi, 7 yang berulang-ulang. Tiap hari. Tak kurang dari 17 kali kita baca. Yang wajib 17 kali nak mayang. Rukun Fatihah. Lain dari Fatihah, apa lain dari semayang leman. Maca Fatihah tadi. Berurang deka berapa kali maca Fatihah? Pergi orang tahlilan Fatihah 2-3 ulang. Pergi ngantenkan Fatihah sehingga dibaca terus Sab'ul Mathani, 7 yang berulang-ulang. Fatihah berapa ayat Ibu? 7.
Dari 7 ayat itu surah Al-Fatihah tadi, Allah padatkan lagi kandungan ilmu Allah itu di ayat yang pertama. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19. Berapa? Rikinlah dulu. Aku nak minum, lajulah. Ku tunggu. Coba, pasti rikin coba. Ba, sin, mim. Berapa? 19. Jumlah huruf dalam Fatihah apa bismillah itu 19. Dari 19 huruf itu Allah padatkan lagi kandungan ilmu Allah di huruf yang pertama. Huruf apa? Huruf ba. Jadi pakam huruf ba itu. Kita mana ngaji huruf ba, tak balik malam kini. Huruf ba. Dari huruf ba itu Allah padatkan lagi di mana? Di titiknya. Cuma titiknya itu, ini kata Syekh Ahmad Asy-Syarwani dalam kitab Hasyiatul Fathul Muhtaj, bukan titik yang ada di bawah huruf ba itu, bukan. Titik yang kita buat pertama kali nak nulis huruf ba, kan titik dulu baru narik. Nah, titik itu. Titik ini kata ulama itulah nuqtatul wujud. Orang tasawuf kalau ngaji titik ni lama Bapak Ibu, ngaji Nur Muhammad. Lama. Nah tahu salah aku ceritakan malam ketika aku gila, kamu gila. Nur Muhammad ini luar biasa. Nuqtatul wujud, asal segala kejadian. Ini panjang. Kita nak ngaji titik ikon bae, tak balik lagi. Tak balik lagi malam kini, tak hudah. Luar biasa ternyata Al-Quran menghimpun seluruh ilmu Allah. Huruf ba itu istimewa. Makanya Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam Al-Quran jumlahnya berapa? Bismillah dalam Al-Quran. Surah tadi ada berapa? 114. Setiap surah itu dibuka dengan Bismillah. Berarti Bismillah ada berapa? 113. At-Taubah. At-Taubah tak ada Bismillah, haram. Membaca Bismillah di awal surah At-Taubah. Cuma hebatnya lagi, walaupun At-Taubah ada Bismillah, jumlah Bismillah dalam Al-Quran tetap 114. Di mana? Surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tetap 114. Dan seluruh surah di dalam Al-Quran dipangkali dengan huruf ba. Ya kan mulai dengan bismillah dulu jadi ba. Uji kamu can atau bahkan dah ujimu tadi bismillah jadi budo berarti. Iya buka be Quran. At-Taubah tu bara'atum minallah. Labba pula. Jadi nak ngaji ba, nak ngaji titik. Dalam. Kapan-kapan kita ngaji. Siapa baik yang nyerah kaki. Baik ni. Kami dulu sempat ngaji Tegal masalah titik ini dengan guru kami nyerah. Jerih bermiau-miau kepala. Ya Allah, luar biasa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehebatan Al-Qur'an yang pertama Bapak Ibu menghimpun ilmu Allah. Kehebatan berikutnya Al-Qur'an ini la raiba fihi, kitab yang memang tak naruh keraguan di dalamnya. Di Tanjung Batu ada budak namanya raiba fihi. Raiba fihi. Aku tertawa pernah mendengarnya. Ngapa artinya? Keraguan-raguan di dalamnya. Kan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Mestinya namanya tuh dinjuk la depan tadi, la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Iko nih, raiba fihi berarti ada keraguan di dalam. Jadi aku bahasa gawe tak yakin. Di rai tadi aku serba meragu kan. Barangkali dulu bagus ngenjuk nama tadi dalam Quran. Maka nguji nak dalam Quran, Bapak Ibu lihat-lihat artinya tadi. Ada orang Tanjung Atap namanya Sayatin. Sayatin itu golongan setan artinya. Jik. Barangkali dia tadi, nama aku dalam Quran. Sayatin, kapok golongan setan. Jadi lu nguji nak dalam Quran, lihat-lihat petokan dengan kiai artinya benar lah.
Baik. Jadi Al-Quran kita yang tak naruh keraguan di dalamnya. Contoh Bapak Ibu. Kita tunjuk sekok baik contoh. Surah Al-Lahab. Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi watab. Itu kan surah itu melaknat Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzzah. Uwak Nabi Abu Lahab tu. Cuma uwak walaupun uwak, jahat dengan anak buah tadi. Jadi mana ada uwak jahat dengan anak buah? Abu Lahab. Ya uwak, tapi jahat dengan anak buah. Naruh bini Ummu Jamil, sama terlewat orang dua laki bini ini. Dilaknat oleh Allah dalam surah Al-Lahab itu. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini Bapak Ibu untuk membuktikan hebatnya Al-Quran itu. Benar Al-Quran firman Allah, bukan buatan Nabi SAW. Ternyata Abu Lahab itu, kata ulama, ninggalnya 10 tahun setelah surah Al-Lahab turun. 10 tahun setelah surah Al-Lahab turun. Kamu ngeligat deh, nak kusampaikan ini. Karena Abu Lahab itu, gawenya tuh, bak mano caronya, orang tuh tak percaya dengan Nabi tadi. Dengan Al-Quran yang dibawa Nabi, Al-Quran ini bukan dari Tuhan, buatan Muhammad ini. Mandiok nak matakan Al-Quran, Bapak Ibu muda baik. Ngapa? Allah itu turun 10 tahun sebelum dia mati. Di situ Allah melaknat Abu Lahab. Mandiok nak nyampakan Quran ini mudah. Ngapa? Masuk Islam. Sahadat. Kenapa orang masuk Islam? Selamat. Maka apa yang tertulis di Al-Lahab itu salah berarti. Tabbat yada abi lahabi watab. Abu Lahab itu celaka, itu salah. Ikan Abu Lahab buktinya aku masuk Islam. 10 tahun ada waktu Abu Lahab untuk melakukan itu. Tapi ternyata tak digerakkan oleh Allah sampai mati-mati kafir Abu Lahab. Kepada Allah dia celah oleh Allah menamatakan Quran dia. Tapi tak tergerak Abu Lahab. Maka benar nian bahwa Al-Quranul Karim firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Alhasil Bapak Ibu, keutamaan Al-Quran kalau nak kita ceritakan, ya Allah, tak sudah lagi. Kena jam 22, 10 lewat 22. Nah sekarang masuk ke inti yang nak kau sampaikan ikon. Jadi tadi baru mukaddimah baik, pembukaan. Inti yang nak kau sampaikan dalam peringatan nuzulul Quran ini, ikon ini bulan puasa, bulan turunnya Al-Quran. Pertanyaan untuk kita galo-galo, lah berapa kali tamat Quran puasa ikon? Nah, jawab seorang-seorang baik. Merenung seorang-seorang, yang paling tahu keadaan kita tuh kita. Ini Ramadan Bapak Ibu, bulannya Al-Quran. Kapan lagi kita nak tercecah di Quran? Ramadan ini kan uji Nabi, setan terkebat, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Artinya nak beramal soleh, nak beramal baik itu di bulan Ramadan ini dibuat mudah oleh Allah. Orang yang barangkali lama kok payah nak ke masjid, jerih ngajaknya ke masjid. Yang lama ini tekit getah basah itu Ramadan galak dekah, mudah. Untuk berbuat baik itu mudah di bulan suci Ramadan. Maka renungan, kalau ada di antara kita yang sampai malam ke-21 ini belum tamat maca Quran, atau bukan belum tamat, masih mending yang belum tamat, dan itu begoyor maco, yang belum tercecanian, merenunglah malam kini. Dan lagi di dunia kan belum nian Bapak Ibu nyesal tak maca Quran tuh belum. Masih ketawa-tawa kita biasa baik menanya tak maca Quran. Nyesal tuh kapan lah di kuburan, tetangis cuma nangis di kuburan, lah kasep nangis di kuburan. Kapan lagi kita nak maca Quran? Ini Ramadan bulannya Al-Quran. Nak di bulan mana lagi kita maca? Bapak Ibu rahimakumullah. Alangkah sedihnya kalau ada orang sampai mati-mati berumuran hidup, dinyu oleh Allah engkau umur 70 tahun, engkau 80 tahun, sampai mati-mati wa itu kali tak ulah hotam sampai masuk kubur. Nak jadi apa? Na'udzubillah. Bak mano nasibnya di kuburan. Ada lagi yang pernah tamat Quran, pernah cuma sekali. Kapan dulu nih, cendang ngaji lagi kecil.
Taman mending ini, walaupun sedih juga keadaan yang nomor 2 ini, tapi masih mending dibandingkan yang pertama. Dan untuk terasa taman maca Quran, nama kau merenung gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, maca Yasin bagus. Maca Yasin bagus. Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran kata Nabi. Dan segala hajat pacak terkabul dengan berkah surah Yasin. Yasin tu tergantung niat siapa yang maco. Sama pecah air zam-zam. Minum air zam-zam kan tergantung niat yang minum. Segala hajat pacak terkabul. Baik itu juga surah Yasin. Makanya kita ikut ini sama pecah Fatihah. Baring gawe maco Yasin. Nganten kan maco Yasin. Kematian maco Yasin. Tenda rumah maco Yasin. Yasin itu tergantung niat yang maco. Hebat surah Yasin. Cuma alangkah sayangnya menumur kita yang diberikan oleh Allah berpuluh-puluh tahun ini kan berumuran hidup tahu di Yasin itulah sayang. Awas jangan salah mau keluar kayak uji kamu ican malamnya tak jadi maca Yasin. Di mana aku ngomong tak jadi maca Yasin ini kan seru-seru maca Yasin ini kan. Cuma kendak aku tuh baca juga Al-Quran itu. Banyak surah di dalam Al-Quran itu. Itu. Kemudian orang mati Bapak Ibu. Orang mati itu yang teguna, yang bermanfaat bagi orang mati itu dibacakan Yasin, bukan dibuatkan Yasin. Orang mati tak perlu dibuatkan Yasin. Yang perlu tuh dibacakan Yasin. Awas jangan salah. Kaki mawa pulau ican tak jadi muat Yasin. Aku dimarahi orang cetaan malam kan nih. Hebat tak jadi muat Yasin. Muat Yasin. Cuma kendak aku tuh apa udah muat tuh nak dibaca. Ikon ya apa udah muat Yasin tuh pecah pakam lah itu rasanya. Orang tua meninggal muatkan Yasin Mang Edi. Oh, rasolah pakam, rasolah berbakti dengan umat bapak tadi. Oh, dibuatkannya Yasin bagus bemas-emas itu. Apa dibuka ada gambar, dibalik lagi breret nama anak cucung yang ikut SEMM yang itu. Oh, kadang lah nak berlomba gerot pula di Yasin itu. Orang mati itu tak perlu dibuatkan Yasin. Yang penting itu dibacakan ya Yasin. Dan berapa mereka yang lagi hidup barangkali maca Quran jarang. Bacakan Yasin. Itu Yasin Bapak Ibu. Ada yang lebih pakam lagi. Tambah tak bermanfaat itu bagi orang mati. Ngap karangan bunga. Wow, yang hidup itu pernah ada karangan bunga orang mati itu ladas bangga. Jok berkilu-kilu karangan bunga. Yang iko kaki dari gubernur. Yang iko, wow, dari orang orang bermerek kalau. Wah. Oh, ladas direkam kaki. Wow, karangan bunga. Uji orang mati men bangsa pacak nyuil hoi dengar tak nado guna menai bunga. Bakalah apa? Menai bunga. Ya tak tahu menuji kamu, menuji kololoi kan. Karangan bunga tadi itu bukan reganya ratus 200 berjuta-juta. Oh, jadikan duit. Enjo kan kau orang nempuh musibah tadi, kau baca nak dekah. Ya uji kololoi kan, tapi tak tahu. Baca uji orang kan tak gaul. Oh. Ya bunga sudah tuh, kau dia ada orang bunga tadi. Kita yang ditinggalkan itu bangga nak melihat bunga teh. Orang mati Bapak Ibu tetangis dengago ujo bak ngagamkan bunga. Kelego nasib kami di kuburan ikan. Aku pernah mangasan di Palembang, milu ngubur kan. Ikan orang pemerek mati kan nih. Oh, dibaca, sebelum apa nimbuni tanah tadi dibacakan, ada yang macokan. Riwayat hidup. Oh, dibacakan pengalaman kerja, riwayat organisasi. Nah, kurang mati di kubur telah kesal. Kalau cuwen, hujan dan enggak nak beroyat, tak nak lagi gue lah mati jinya. Lah LM gelar gue kan almarhum. Pikirkan keadaan kita lah mati kayak Bapak Ibu rahimahumullah.
Ladas gitu. Kita semua kita bakal mati. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, manfaatkanlah kita yang lagi hidup, mumpung masih hidup, nah pegang-pegang Quran itu, baca-baca. Ada lagi yang lebih nyedih kan? Ngapa? Ada orang ngaku Islam, di rumahnya tak naruh Quran. Tak naruh Quran, tak kena. Contoh juga kamu Islam tak naruh Quran. Hoi, tak kena ada tuh. Uji kita renangi ke nih. Tak kena ada tuh. Uji kita tak kena ada orang Islam tak naruh Quran. Akun ban lalu panggilan orang dekah. Wow, tenda tadi tuh bagus. Apa nanu? Hoi, Quran mana? Uji panitia Quran mana? Budak nak ngaji. Terkecer-kecer nyari Quran. Ujung-ujung ambil Quran masjid. Uji tak naruh daman tuh Quran. Dekat tadi haji, siang malam, tendai komo tepakam. Al-Quran tak naruh kabut. La ilaha illallah, iko kebangan nak jadi apa? Maka payu Bapak Ibu merenung-renung nang lagi hidup, yang belum baca Quran kalau bae cuma aku yakin menteng batu berangteng baru petai kok baca galo. Kau ceritakan ke tempat lain. Ada orang lah tua bangko tak baca Quran. Nah yang iko juga nak jadi apa? Pulau. Kita kadang sedih Bapak Ibu. Aku berapa kali ngadiri akad nikah. Kan itu sebelum akad tuh kan pengantin tuh syahadat, istighfar. Bukan sekali dua kali terdengar pengantin. Asadual ya jiku tak kawanang ngarani. Jiku. Apa baru masuk Islam budaya kan? Barangkali ujiku masuk Islam hari ini kelam kawin barangkali. Ya sesuai aku teman baru masuk Islam. Ikon kapot doh, jak lahir Islam. Badan gagah, besar berdengkang. Pakam. Apa syahadat? Asyhadu alla jiku. Macet jiku. Bapak Ibu man syahadatnya lah itu pecah. Bak mana Fatihahnya? Fatihahnya bak mana? Syahadat lagi itu. Syahadat rukun dalam mayang. Belum Fatihah. No jiku. Cuma iyo berkat gerot tadi bagus tuh lah. Berkat gerot tadi bagus tuh lah pokoknya. Ya tak naruh bak jadi omongan orang kau terdengar cian utama macam sadar. Tak kau dengarnya. Bagus tuh lah pengerot. Ya Allah. Macam-macam. Jadi belajar maco Fatihah, benari bacaan Al-Quran kalau baik lah tua kena le cara lah tua. Tersisi pelajari baca Al-Quran. Cuma ikon do ya Allah Fatihah belepotan yang keker nak jadi imam pulo. No jiku. Yang keker. Apalagi tarawih kan. Meraju aku dolal aku tak akor can di al-ikhlas tuh. Tak akor aku. Kapu apan kuasa itu tak dibuat orang imam. Merajuk. Merajuk. Tak dibuat orang imam. Merajuk. Payah Bapak Ibu malah merajuk tua kan payah. Yang bahaya dari tua kan. Satu merajuk tua, dua kanji tua. Merajuk tak dibuat imam. No jiku. Pikir hatinya lemak jadi imam. Berat tanggung jawabnya. Maka belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Kapan lagi? Baca Al-Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena kaki Al-Quran di hari kiamat bakal datang nunjuk syafaat untuk kita. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang maca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka untuk dia sekok pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan yang sekok tu Nabi dilipat gandakan pula jadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, tidak. Kata Nabi, walakin akan tetapi alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Jadi alif lam mim 3 huruf kalikan 10, 30. Itu di luar puasa. 30 itu di luar puasa. Man macanya di bulan puasa dilipat gandakan pula jadi 700 kali lipat bahkan lebih. Rugi.
Tak maca, bukan teliur kamu. Nak maca Quran, dengar aku ngomong ikan. Ya kah tu tak teliur. Ya Allah, baik itu pecah pahala. Oh malah mati, tak usah lagi sebut Bapak Ibu. Kadang lagi hidup ikan. Daripada ngerepet ngomongkan orang, lemak. Yasin 20 ya. Ngulang puluh Yasin 40. Boleh. Yasin 60. Toha 20. Toha. Cuma jangan depan Toha kalau Toha nak marah. Daripada ngerepet ngomongkan orang. Toha 20. Baca Al-Quran. Kapan lagi? Kayak kita nyesal. Jadi di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, hikmah pertama yang bisa kita ambil, perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Dan lagi hidup ini. Tak tahu Bapak Ibu ke depan masih godok bertemu puasa ini. Umur tak tahu. Rahasia Allah tak naruh yang tahu. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, minta panjang umur. Tahun depan kami nak bertemu pula dengan bulan suci Ramadan. Dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan badan yang lebih sehat, kelepek lebih tebal. Iya, tak apa, berpinta betul. Garo gawe kenapa megang duit lemak, pan buntu, teko ke masjid lesu, ke masjid, teko ke masjid tak masuk hati, telintuk, nak buntu je kita kancoy. Cenda tu imam terawih tadi lama, tambah rupak, dia buntu, imam yang leler. Minta mudah-mudahan seluruhnya panjang umur kalau. Yang kedua Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan, jadikan bulan suci Ramadan bulan bagi kita untuk ngapa? Memuliakan Al-Quran, memuliakan ahlul Quran, muliakan guru ngaji. Guru ngaji kita galak kita bekan guru ngaji, padahal sepakam-pakam manusia nunggu dunia kan guru ngaji. Siapa yang ngatakan mereka orang paling pakam itu? Nabi Bapak Ibu. Khairukum kata Nabi, paling baik orang di antara kamu, paling pakam orang di antara kamu, man ta'allamal Quran. Orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan kemudian dia mengajarkan Al-Quran. Kita galak kita bekan. Apa orang dekat lagi, pejabat datang, wah penyerep-repo. Duduk lagi kursi depan lemak, ya ndak salah. Memang kita diperintahkan Nabi menghormati orang itu sesuai kedudukan, ya ndak salah. Cuma kadang yang sedih itu ngaku kita dengan yang baik itu perhatian luar biasa, giliran guru ngaji telintuk di belakang guru ngaji, nabokan orang dah guru ngaji. Padahal umak pengantin, bapak pengantin, pacak ngaji, dia orang itu kalau teko pengantin belajar ngaji kan uak itu. Nabokan orang lagi dah. Datang tak nabokan orang, balik mayap-iyap tak nabokan orang. Itu juga lah pecah jelangkung pula guru ngaji. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ya Allah. Bapak Ibu dan lagi di dunia kita bekan guru ngaji, di akhirat lagi tiwas. Melihat orang ngajar ngaji itu tiwas. Aku dulu dengan masjid masih sekok di Tanjung Atap itu. Jadi Apan Mayang tuh kilir Masjid Al Ihsan itu. Kan itu melewati rumah Tanjung Atap, rumah Gede Dul. Gede Dul, Haji Abdul Ghani. Nah, kami nyerunya Gede Dul, Gede Padeli. Ngajar ngaji, rumah bapak aku baca ngaji, dia beliau itulah. Nah, ngajar ngaji kan dilanjutkan oleh anak beliau. Guru kami kan Ustaz Riani kan waktu sekolah agama, Ustaz Zanno. Sampai bakari Bapak Ibu masih ngajar ngaji. Aku akan lewat depan rumah Gede Dul itu merging badan, ya Allah. Ngapa? Melihat dia ngajar ngaji itu. Alangkah suge orang iko kayak di akhirat. Bu, suge guru ngaji di akhirat, pahala ngajar ngaji itu kamu. Dari Fatihah wae, Tanjung Atap tuh anak baca ngaji dari bitu kalau. Fatihah tuh kita baca tak jadi orang dalam sholat. Pahala ngalir terus ke guru ngaji. Belum yang lain, ya Allah jiku. Kayak muridnya tadi ada pula yang jadi kiai, ada ustaz ngajar orang pula, balik ke dia pula pahalanya. Segerot-gerot orang guru ngaji di akhirat kayak gitu. Di dunia kan kita bekan. Aku pernah berkumpul dengan kanco-kanco waktu kuliah, ngumpul kami. Apaan kumpul teh? Iya yang ngikola di bitu gawenya, ngikola di bitu.
Adalah sekok kanco kami tu Bapak Ibu. Pas ditanya apa kegiatan bakar, bang so malu mangasan, dia jawab, adeng lah, ujang ngajar ngaji. Cak tak lemak dia tu, pecak minder. Pas kami bubar, kau parai. Ujuk kau pecak tak lemak lah jawab tadi. Tak lemak jauh jawab kanco, pakam-pakam lah. Diri guru ngaji, ujuk paling pakam di antara kita kan kau. Nabi yang ngatakan paling pakam tu Nabi. Dan Nabi itu wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berucap Bapak Ibu kecuali wahyu dari Allah. Jadi Allah yang ngatakan paling pakam orang itu orang ngajar Quran. Maka hormati guru ngaji, buah dari nuzul Quran nih. Kalau masih ada guru ngaji di kampung-kampung kita ikut muliakan. Muliakan orang yang dimuliakan Allah Bapak Ibu, kita akan ikut jadi mulia. Muliakan orang-orang yang berkhidmat untuk Al-Quran. Kita bakal milu mulia kecipratan berkahnya, berkah Al-Quran. Yang ada kelebihan rezeki naruh duit, ada guru ngaji kita masih hidup, tak salahnya diumrohkan. Ngapa? Agar berkah hidup kita. Perhatikan kalau dia lah meninggal, perhatikan keadaan anak cucunya. Keadaan anak cucunya, bak mano barangkali ada yang hidupnya saro, kita bantu memuliakan anak guru sama dengan memuliakan guru. Hormati guru-guru ngaji. Hormati guru ngaji, hormati Al-Quran. Nah ini penting juga. Kita sering Bapak Ibu melihat di berbagai acara Yasin bekaparan. Yasin, tak kapar-kapar itu Quran. Jangan Bapak Ibu, haram hukumnya. Ngapar-ngaparkan surah Yasin, letakkan di tempat yang bagus, yang tinggi, jangan di lantai. Kita sekarang pecah pelek dengan Yasin ini kan. Basing-basing baik. Muliakan. Termasuk hati-hati juga yang baca Quran. Ini termasuk adab disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran oleh Al-Imam An-Nawawi. Adab kita dengan Quran. Kamu yang galak baca Quran tu, awas hati-hati. Kayak gimana Quran tu baik kah? Baik. Malik. Kan kan dilidai kan? Kan Malik tadi. Kan galak kita kebiasaan itu, tak sadar kadang. Nah yang itu robalah. Tak boleh Bapak Ibu kata ulama, haram hukumnya. Ngapa? Iku ni ludah. Kita cecakan di mushaf. Tak boleh. Alhasil banyak lagi adab-adab kita yang mesti kita perhatikan dengan Al-Quran ini. Jam kurang per 14. Terakhir Bapak Ibu, oleh-oleh. Iko oleh-oleh. Kita amalkan ini. Bagian dari surah Al-Quran. Jadi kata Nabi SAW disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitab Sabilul Indikar, laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena orang hidup, celaka orang mati. Kalau bukan karena orang hidup, celaka orang mati. Maksudnya apa mana? Ya orang mati itu dalam kitab Nasaihul Ibad, keadaan orang lah mati itu Bapak Ibu persis keadaan orang terberak di air. Orang terberak di air itu ngapai terus? Saro di kuburan. Ngapai terus? Tak tolong. Yang digapai itu kita yang hidup ini cuma kita tak tahu. Sengkan digapai tadi, mereka tu tak tolong. Maka manfaatkan juga momentum nuzulul Quran ini. Di samping kita memperbanyak membaca Al-Quran, galak-galak juga bahagia ke orang mati. Kata Imam Haddad, kullul Quran, seluruh ayat surah yang ada di dalam Al-Quran nafi'un mubarak, bermanfaat, berkah. Nah termasuk yang paling bermanfaat, yang paling disenangi oleh orang mati ngapa? Dibacakan 11 kali kuluhu. Nah ini ijazah malam kini, oleh-oleh malam kini. Orang mati itu Bapak Ibu senang, kata ulama, senang kata Imam Haddad, dikirimi kuluhu 11. Bahkan beliau menghimbau yang mampu tiap hari ngamalkan kuluhu 11 ini bahagia ke orang mati, amalkan tiap hari. Tak baca tiap hari, paling tidak seminggu sekali. Bahagia ke orang mati, maca kuluhu 11 kali. Man dzakara dzukira.
Siapa yang galak terkenang bakal dikenangkan. Man nasa nusia. Barang siapa yang lupa, dia dilupakan orang pula. Jadi patokannya kita nak ngukur, ya Allah aku mati terkenang dah kaki anak dengan aku. Nah bak mana keadaan kita bak kari terkenang dah dengan orang mati. Dengan rumah bapak yang lah mati. Man kita terkenang rajin berkirim, yakin mudah-mudahan anak baik itu pula dibalas oleh Allah. Albirru salafun. Kebaikan itu bapak ibu tabungan. Kebaikan itu tabungan. Maka niatkan ketika kita pergi takziah, pergi tempat tahlilan, ngapa itu nabung. Nabung bagi diri, tak baik itu kan pula diurang. Kalau mujur berkat galak marah orang galak pula marah gawe diri. Itu. Galak-galak berkirim. Mudah-mudahan kaki kita alamati baik itu pula anak terkenang. Kisah penutup Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita galo-galo. Ini disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Tak apa-apa yang nganyang dikit Aku tuh baca tadi terakhir kamu tak udah. Ikan terakhir nian kali kene. Terakhir nian. Ikan cerita dalam kitab Daqaiqul Akhbar Al-Imam Abdurrahim Al-Qadi beliau meriwayatkan satu cerita seorang yang soleh namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah bermimpi dan mimpi orang soleh itu adalah benar. Bermimpi perasaannya dia ikut di kuburan man bangsa dia itu tebing baka misalnya di pemakaman umum baik itu tiba-tiba bapak ibu dalam mimpi tadi ujinya kuburan ikut terbelah tahu-tahu keluar mayit orang mati dalam lubang tadi keluar galau. Tak lama dari mereka keluar adalah bapak ibu malaikat datang mau nampan yang iko ngantarkan ke si A, yang iko ngantarkan ke si B, ke orang-orang mati tadi. Dilihatnya dari jauh ada sekok orang tak boleh nampan, yang lain boleh galau dia tak boleh. Jauh orang itu tak boleh diparainya, bak itu diparainya. Ya kenapa parak rumah kami? Kenal aku jawab ngapa kamu batak oleh orang oleh galau. Dua dengar je aku lama gawe baik ikan. Lama apa orang oleh aku tak oleh. Itu nih ujo anak-anaknya tuh berkirim. Aku ikan naruh anak banyak bae tak betua. Menak waris kau cepat. Anak-anakku ikan. Coba nak berkirim. Tak naruh. Nak waris kau cepat. Jadi, baik itu keadaan orang tadi. Terjaga Bapak Ibu Abu Kilabah dari tidur. Baik itu terjaga dia ada lagi yang kanari. Malam itulah digarinya. Anak orang tadi dia omong kenyo, kamu itu kurang ajar. Ngapa diceritakannya mimpinya? Untung digari kan peci anak yang renang. Ya ada yang mendiomong baik nak marah. Orang gini, ikut peci yang renang. Sadar dia baik Abu Kilabah ngomong Bapak Ibu nangis, ya Allah kami ada nian orang lupa di Bapak. Jadi malam itu dia bertobat kepada Allah. Malam itu Bapak Ibu budak ikut lajun berkirim Fatihah, berkirim kuluhu. Setelah berapa lama Abu Kilabah bermimpi pula persis keadaan mimpi yang pertama. Perasaan dia ada di kuburan umum. Tiba-tiba kuburan terbuka, datang malaikat mau nampan. Nah dicarinya kuburan wak tadi. Apa dilihatnya malam itu? Lanaru. Nampan teh lanaru. Digapanya Abu Kilabah. Bujinya siko. Ngapa? Ujo mau kasih. Uji orang mati tadi. Dalam mimpi tadi. Mau kasih. Jadi Bapak Ibu. Gara-gara berkirim ke orang mati. Yakin sampai. Menada orang atau tak sampai. Uluklah pengaji dia tak sampai. Mendiri sampai. Kata almarhum guru kami Al-Ustaz Ahmad Taufik Asnuri. Ngadui orang galak ngomong tak sampai kan nih. Lapaya berdalil. Uji beliau menaku yakin sampai ngapalah berpuluh tahun ini kau berkirim tak naruh yang balik. Ya tak naruh balik berkirim tadi. Ya artinya sampai. Mereka lah kepayan berdalil lah. Jadi yang ngomong tak sampai lajulah. Tak sampai bagi dia man kita sampai. Nah maka manfaatkan pelajaran ketiga dari nuzulul Quran ini. Galak-galak berkirim ke orang mati bacakan Al-Quran. Dah jadilah jerih ngomong ikan nih. Man kamu lemak melihat aku ngomong, aku duduk ikan ngerepet ikan jerih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Minta maaf kalau kelamuan. Minta maaf barangkali dari yang kami sampaikan Bapak Ibu ada yang tersinggung, tak lemak itu tak naruh sengaja tak naruh.
Aku tak tahu menahu keadaan kamu, tak tahu. Pokoknya nyampaikan apa yang pengen ku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita minta kepada Allah, ya Allah berkah Al-Quran, tidak kita keluar dari tempat ini melainkan kita punya dosa diampuni oleh Allah. Yang punya penyakit malam keni waras galo insyaallah berkah Al-Quran. Yang punya masalah-masalahnya diselesaikan oleh Allah. Yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya utang-utangnya dilunaskan oleh Allah. Yang belum dapat jodoh diberikan jodoh oleh Allah. Yang belum dapat keturunan diberikan anak keturunan yang soleh dan soleha. Kabul galo segala hajat dunia akhirat berkat Nabi Muhammad SAW, berkat Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Berdoa aja. Kita berdoa sama-sama be. Kita baca doa khatam Quran. Baca kita ngaji lagi kecil dulu Nasan. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa auladina wa banatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidatina wa masyayikhina wa ashabina wa ahbabina wa jama'atina wa man ahsana ilayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati asy-syarifati al-mubarakah min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'il mardudin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.